Pagi Bu. Pagi, silakan duduk ya. Iya tuh. Dibuat nyaman dulu. Iya. Gimana suasananya, sudah nyaman? Sudah. Kalau saya baru-baru lihat ini ya, sebenarnya saya juga belum kenal. Ini dengan siapa? Nama saya Melia Basana Bu. Bisa panggil saya Mei, bisa panggil Melia, terserah Ibu, senyamannya aja. Oke, Mbak Melia ya. Kalau saya Dina Elarianti Putri, bisa dipanggil Ibu Dina. Itu Mbak Melia, ini kesibukannya apa kalau saya boleh tahu? Kalau saya sehari-hari kuliah ya Bu, kuliah di salah satu universitas swasta di Surabaya. Ya, itu mahasiswa belajar biasa. Oh, apalagi sekarang lagi daring ya musimnya ya. Gimana kuliahnya? Apakah lancar? Tugas-tugasnya bagaimana? Kan daring ya Bu. Terus sekarang itu kayak rasanya itu kuliah itu nggak kayak kuliah. Udah tugasnya banyak, kitanya nggak paham, malah pusing lah Bu. Oke, emang banyak yang ngeluh ya, Iya. tapi pasti ada hikmahnya di balik ini juga. Untung juga pakai ini ya, sesuai protokol, jadi kita lebih lancar buat beraktivitas, bertemu ya. Mbak Melia sendiri ini ada perlu apa kesini? Jadi gini Bu, katanya kan kalau ke guru BK atau konselor itu kan bisa membantu masalah gitu ya Bu. Menyelesaikan masalah ya? Membantu masalah saya, dan saya ini kan lagi ada masalah, jadi saya kesini, siapa tahu itu bisa bantu masalah saya. Apa bener Bu itu bisa membantu masalah saya apa gini? Oke. Sebelumnya Mbak Melia ini sudah pernah mengikuti konseling belum? Sebelumnya belum pernah Bu. Oke, saya jelasin dulu ya konseling itu seperti apa. Jadi konseling ini Mbak Melia itu memang proses pemberian bantuan kepada konseli Mbak Melia, saya sebagai konselor. Tapi di sini saya hanya memfasilitasi, jadi fasilitator jadi saya akan membantu Mbak Melia, tetapi Mbak Melia yang menemukan solusinya sendiri, seperti itu. Berarti bukan Ibu yang memberikan solusi, tapi Iya. saya sendiri. Ya benar, Mbak Melia yang menemukan solusinya sendiri karena Mbak Melia yang lebih tahu dirinya Mbak Melia. Nah, di dalam konseling ini bukan hanya kita melakukan proses konseling, tapi di dalamnya itu ada 3 asas yang menurut saya ini sangat-sangat wajib ya Mbak Melia untuk diketahui. Sebenarnya banyak asas, tetapi 3 asas ini yang pertama itu kerahasiaan, di mana saya Mbak Melia itu bisa menjaga kerahasiaan di dalam konseling ini. Mbak Melia bisa mengungkapkan apa yang Mbak Melia rasakan, saya merahasiakannya, jadi tidak ada yang tahu seperti itu, hanya kita. Berarti kalau saya cerita masalah saya di sini, orang lain nggak akan tahu Bu? Ya benar sekali, gitu. Akan dijamin kerahasiaannya. Itu yang kedua, itu kesukarelaan. Dimana Mbak Melia ini datang ke sini dengan sukarela, saya sangat berterima kasih, saya sangat senang sudah mau datang ke sini, itu tanpa ada paksaan, tanpa ada hal-hal yang harus diwajibkan untuk sini, gitu. Tapi Mbak Melia dengan sukarela datang ke sini. Kemudian yang ketiga, asas keterbukaan, dimana kita udah saling sukarela nih ya, kita sudah sukarela kesini datang, dan ada keterbukaan di mana Mbak Melia itu tidak menyembunyikan apapun yang ingin Mbak Melia katakan, perasaan-perasaan Mbak Melia, pokoknya terbuka gitulah. Saya juga bakalan terbuka kepada Mbak Melia gitu, agar timbul rasa nyaman di antara kita. Gitu ya Bu. Terus proses konseling ini mungkin 30 menit cukup ya, kita maksimalkan waktu dengan baik. Oke, sebelumnya apa yang Mbak Melia rasakan nih? Apa yang ingin Mbak Melia ungkapkan pada Ibu? Jadi gini Bu, kan saya itu kan gimana ya ceritanya? Sebenarnya bukan keluarga broken home, tapi saya itu ngerasa itu saya itu
tidak merasakan adanya sosok ayah atau sosok ayah lah Bu. Saya tuh kayak punya ayah tapi kayak nggak punya ayah gitu loh Bu. Gimana ya Bu, gitulah Bu pokoknya. Iya, iya, ya. Oke, jadi Mbak Melia ini merasa bahwa ingin sekali diperhatikan sama ayahnya gitu Pak. Iya. Iya, seperti itu. Kalau ayahnya Mbak Melia sendiri itu seperti apa orangnya? Ayah saya itu hanya diam aja Bu. Terus kalau dia bicara itu cuma kalau ada yang penting, kalau nggak penting ya udah diam. Kalau kita ketemu ya udah diem-dieman gitu Bu. Jadi saya itu bingung, kok bisa kalau lihat teman-temanku itu, kok bisa ya ayah teman-temanku itu kok ngobrol sama anaknya itu kok bisa, sedangkan saya itu nggak pernah ngerasain ngobrol berdua kayak keluarga itu, nggak bisa Bu, nggak pernah. Oke, oke, oke. Jadi ayahnya Mbak Melia ini pendiam ya, Iya. gitu, nggak pernah ngobrol sama Mbak Melia, ngobrol hanya pendiam-pendiam saja gitu. Terus Mbak Melia ini gimana perasaannya waktu ini, apa keinginannya tentang ayahnya itu gimana? Ya saya ingin ayah saya itu bisa memulai pembicaraan dengan saya, dengan anak-anaknya yang lainnya. Pokoknya saya ingin sosok ayah yang benar-benar dia itu ayahku Bu. Aku pengen ngerasain aku punya ayah gitu loh Bu. Gimana ya ceritanya, kayak ayah temenku gitu. Dia bisa ngajak ngobrol, bercanda, duduk berdua, ngomong nggak canggung. Itu sih yang saya inginkan Bu. Oke, Mbak Melia menginginkan ngobrol dengan gak canggung, santai, ada kasih sayang, Iya. gitu ya, diperhatikan. Iya, iya, iya. Tetapi apa yang sudah Mbak Melia lakukan gitu? Ya saya nggak ngelakuin apa-apa. Kalau ayah saya tanya ya udah saya jawab, kalau ayah saya nggak tanya ya udah saya diem, udah gitu Bu. Tadi Mbak Melia berkata bahwa ayahnya temennya Mbak Melia gitu ya, yang Mbak Melia merasa seperti dekat sekali gitu. Apakah sebenarnya Mbak Melia ini tahu sedekat apa gitu ayahnya temennya Mbak Melia dengan temannya Mbak Melia ini? Ya saya nggak tahu sih persisnya gimana Bu, tapi kalau yang saya tahu itu karena ayah teman saya ini ada di luar kota, luar pulau lah lebih tepatnya, itu dia tuh setiap hari itu teleponan dan ngobrol itu nggak canggung gitu Bu, nggak seperti keluarga saya. Kalau keluarga saya tuh ngomong tuh kayak jarang banget, hampir jarang banget ngomong itu Bu. Bisa dihitung lah ngomong sama ayahku apa sama ayahku ngomong sama anak-anaknya yang lain tuh bisa dihitung. Saya nggak tahu gimana keluarga teman saya persisnya, tapi saya merasakan bahwa mereka itu benar-benar keluarga gitu. Oke. Tadi Mbak Melia bilang bahwa Mbak Melia ingin gitu seperti ayahnya teman Mbak Melia yang sangat dekat dengan temannya Mbak Melia, seperti itu. Sedangkan ayahnya Mbak Melia sendiri itu tidak memperdulikan lah itu ya, Iya. tidak peduli sama Melia, hanya ngobrol seperlunya aja, nggak ada kasih sayang seperti itu. Tetapi Mbak Melia tidak melakukan apa-apa. Di lain sisi juga Mbak Melia tidak tahu apa yang dilakukan sama temannya Mbak Melia. Ya, dari sini apakah Mbak Melia itu mempunyai pemikiran jika bagaimana kalau saya melakukan terlebih dahulu gitu, apakah ada pemikiran seperti itu? Saya nggak berani sih Bu, kalau seperti itu. Saya nggak bisa, saya nggak percaya diri untuk ngomong itu, nggak bisa. Soalnya dari kecil itu saya itu emang itu nggak pernah ketemu sama ayah saya, jadi saya itu kehilangan kayak gimana ya, rasanya punya keluarga lengkap itu gimana ya Bu. Pokoknya saya itu kehilangan sosok ayah saya lah dalam apa, pas mungkin didikan orang tuaku, ibuku itu mendidik itu nggak ada sosok ayah di dalam
rumah tangga ibuku gitu. Pas Oke. aku ada sedikit masalah lah bu gitu, ayah itu nggak berani, nggak mau bilang, nggak mau negur aku secara langsung, malah dia itu nyuruh orang, nyuruh keluarga, nyuruh adik ibuku buat negur aku, padahal kan seharusnya itu kan ayahku kan ya, ya tugas ayahku yang ngasih tahu aku, bukan orang lain. Aku juga nggak tahu gimana, siapa yang salah nggak tahu. Bukan siapa yang salah ya, Iya. tetapi bagaimana dia ada suatu komunikasi ya di dalam keluarga gitu. Oke, jadi Melia merasakan seperti itu ya. Sebelumnya ya Mbak Melia ya, apakah ada satu kejadian yang membuat akhirnya Mbak Melia dengan ayahnya Mbak Melia ini menjadi renggang gitu loh hubungannya, nggak deket gitu? Apakah mungkin ada suatu kejadian marah-marah atau apa gitu? Coba saya ingat ya Bu. Kalau menurut saya sih nggak ada. Tapi dulu sempat pas saya SMA itu masih nggak akrab, tapi masih bisa ngobrol, masih bisa ayah saya itu bilang kamu harus sekolah yang benar, kamu harus pernah gitu sih Bu. Tapi sejak saya kuliah itu ayah saya itu kayak diem aja. Oh mungkin gara-gara dia kembali lagi sama aktivitasnya yang dulu, yang membuat dia seperti ini mungkin Bu. Aktivitas yang seperti apa Mbak Melia? Jadi gini Bu, ya mungkin aib sih ya, saya nggak tahu, tapi ya harus saya ceritakan kan. Iya. Karena ya saya dulu kan suka itu ya Bu, apa, tarung ayam, Ya. dan itu udah sembuh, kemudian itu kumat lagi dan membuat rumah tangga ibu sama ayah saya itu semakin agak renggang gitu, agak berantakan. Jadi mungkin gara-gara itu saya berpikir ayah saya agak menjaga itu sama anak-anak, sama istri, mungkin seperti itu. Oh, oke. Seperti itu ya. Tapi Mbak Melia belum mengkonfirmasi dengan ayah Mbak Melia sendiri. Saya nggak punya keberanian. Apa ada suatu momen yang bikin Mbak Melia ini gak berani sama ayahnya? Apa ada rasa takut atau apa gitu buat memulai obrolan sama ayahnya? Takut Bu, mungkin gara-gara saya dari kecil itu nggak pernah ngomong langsung, nggak pernah bercanda-bercanda sama ayah saya itu. Mungkin gara-gara itu jadi sekarang itu saya tuh canggung, takut mau memulai gimana kayak orang lain gitu loh Bu, bukan kayak ayah saya. Jadi selama hidup ini saya tuh nggak pernah ngerasain gimana sih punya ayah itu, gimana sih sebenarnya peran seorang ayah itu bagaimana sih Bu. Oke, iya. Mungkin kamu merasa ada itu ya kesalahpahaman ya kalau di sini saya lihat ya, ayah kamu dengan kamu. Terus kamu juga apa kamu tidak mengetahui apa yang dilakukan sama teman kamu dengan orang tuanya sehingga dia dekat, tetapi kamu sendiri juga tidak merasakan kedekatanmu dengan ayahmu seperti itu. Baik, mungkin kalau saya dengar dari ceritanya Mbak Melia ini, bagaimana kalau kita menggunakan teknik self management? Itu bagaimana? Ya, jadi saya jelaskan self management ini self management atau manajemen diri, di mana Mbak Melia ini bisa mengendalikan dirinya Mbak Melia, ketakutannya Mbak Melia buat mengungkapin kecanggungannya gitu, agar Mbak Melia itu bisa melakukan apa yang Mbak Melia inginkan atau perilaku baru yang baik, lebih benar, lebih yang Mbak Melia inginkan seperti itu. Menurut Mbak Melia, jika Mbak Melia memulai duluan obrolannya dengan ayahnya Mbak Melia, apakah Mbak Melia keberatan?
Saya takut, Bu. Saya nggak punya keberanian. Tapi nggak keberatan buat memulai duluan. Ya mungkin kalau ada sesuatu yang perlu, saya nggak apa-apa mulai duluan. Oke, Kak. Sebenarnya Mbak Melia ini nggak takut loh sebenarnya. Terus, Takutnya itu seperti apa sih? Ayo, takutnya. Levelnya tuh seperti apa takutnya? ya saya tuh takut kalau cuma ngobrol nggak penting itu saya nggak berani, Bu. Tapi kalau mungkin kalau saya ada ya sesuatu yang sangat perlu saya sampaikan kepada ayah saya baru berani. Tapi waktu menyampaikan hal yang penting itu, apakah Mbak Melia langsung menyampaikan dengan lantang atau ada ketakutan? Ada ketakutan. Apa sih deg-deg itu loh, Bu? Oh, deg-degan. Oh, deg-degan. Baik. Tapi Mbak Melia sendiri memiliki keinginan nggak agar bisa berbicara dengan ayahnya Mbak Melia? Ya saya ingin, Bu. Soalnya gimana ya, saya takut itu soalnya saya takut lihat respon ayah saya gimana. Soalnya setiap saya bilang itu ayah saya itu hanya diem aja. Jadi saya itu kayak kok gini banget sih responnya gitu loh, Bu. Iya. Mungkin itu yang membuat saya takut ngomong duluan mungkin. Oh, berarti Mbak Melia sudah pernah mencoba untuk berbicara, Iya, tapi sudah. dengan respon yang diam Ya saja. mungkin itu yang bikin saya kurang berani. Ya baiklah. Jadi di sini mungkin dari self management ini Mbak Melia bisa mengendalikan dirinya Mbak Melia, lebih menurunkan rasa ketakutannya dan lebih berani untuk ngobrol sama ayahnya. Emang ya sifat orang kan berbeda-beda. Ada yang emang pendiam, ada yang tetapi kan Mbak Melia sudah pernah mencoba untuk ngobrol duluan, walaupun ayahnya Mbak Melia itu tetap pendiam seperti itu. Jadi kan masih ada sedikit keberanian gitu loh dari dirinya Mbak Melia buat ngobrol sama ayah gitu, karena keinginannya Mbak Melia seperti itu. Jadi self manajemen ini sangat berguna ya buat Mbak Melia, bermanfaat sekali. Dimana Mbak Melia di sini saya harapkan lebih bisa dari tadi yang sudah dibilang sama keinginannya Mbak Melia, ingin biar nggak canggung, ingin biar bisa ngobrol, ingin bisa merasakan keharmonisan keluarga, apalagi dari sosok ayah yang menurutnya Mbak Melia sudah hilang tuh. Tapi Mbak Melia tidak tahu di sisi ayahnya Mbak Melia itu seperti apa, kan seperti itu. Jadi di sini Mbak Melia berusaha buat menghilangkan ketakutannya, terus lebih bisa mengendalikan diri, ajak ngobrol sedikit walaupun kesannya diam, ya jangan diambil hati. Kan emang udah tahu ayahnya pendiam, mungkin ada sedikit bercandaan, mungkin diselangi apa atau apa, mungkin bisa ya gitu. Oke, emang kalau memulai itu rasa takutnya emang nggak bisa langsung hilang gitu kan, tapi pasti ada prosesnya. Apalagi Mbak Melia udah hidup dengan ayahnya, tumbuh besar sama ayahnya kan udah lama banget gitu ya, jadinya udah tahu lah ayahnya seperti apa, atau bisa mungkin membelikan kesukaan ayahnya mungkin gitu supaya agak ada seneng-senengnya gitu, terus diajak ngobrol apa-apa gitu. Ya bisa dicoba sih, Bu. Tapi kalau saya masih gak berani gimana, Bu? Kalau saya masih takut memulainya gimana? Oke, kalau misalnya masih takut sebenarnya tidak apa-apa, tidak ada pemaksaan untuk Mbak Melia mencoba. Tetapi kan di sini Mbak Melia memiliki rasa keinginan ya, bisa jadi keinginan itu jika Mbak Melia semakin kuat memiliki keinginan itu akan hilang gitu loh, akan menurun rasa untuk ketakutannya itu, karena Mbak Melia punya keinginan buat mengalahkan rasa takutnya itu seperti itu. Jadi kembali lagi kepada diri Mbak Melia yang menentukan seberapa Mbak Melia bisa untuk mencoba
dicoba dulu tidak apa-apa gitu. Iya. Saya akan mencobanya. Iya, kan tadi sudah Mbak Melia sudah mengerti ya apa yang Mbak Melia inginkan dan yang Mbak Melia harus lakukan seperti itu. Terwujud atau tidaknya itu kembali lagi kepada Saya iya, betul sekali. Itu sudah paham? sudah. Saya sedikit mendapat pencerahan, tapi saya nggak janji saya bisa ngelakuin itu. Tapi saya berusaha sih. Alhamdulillah. Saya akan berusaha itu. Berusaha itu lebih baik emang ya. Itu jika tidak dicoba kita tidak akan pernah tahu. Jadi dicoba. Soalnya saya juga kan nggak tahu ya Bu, gimana perasaan ayah saya gitu kan saya juga nggak Iya tahu. benar. Iya, nggak tahu kan. Mungkin memang ayah saya pendiam, jadi beliau juga nggak bisa memulai sama kayak saya mungkin. Ya, ketakutannya ya. sama. Iya. Kita tidak tahu ayahnya Mbak Melia juga pasti memiliki pemikiran-pemikiran tersendiri. Tetapi jika Mbak Melia sudah bisa untuk memulai sedikit demi sedikit, mungkin Mbak Melia akan tahu ya seperti apa. Nanti perkembangannya Mbak Melia juga bisa datang ke sini karena pasti ada sesi kedua dari konseling ini. Atau minggu depan atau kapan, entah nanti Mbak Melia bisa hubungin saya lagi, bisa datang kemari. Baik. Oke, sebelum kita menutup konseling ini, apa yang sudah Mbak Melia rasakan, yang sudah Mbak Melia dapat, yang ingin Mbak Melia sampaikan kepada saya mungkin, apa bisa dijelaskan? Kalau saya sih mau terima kasih aja sih, karena Ibu sudah membantu saya membuka pikiran saya. Oh ternyata saya juga nggak tahu apa yang dipikirkan ayah saya gitu loh Bu. Kalau saya nggak mulai, kan gimana ya? Ayah saya juga belum tentu kalau dia itu kayak rasain kayak apa yang saya rasakan sebenarnya gitu loh Bu. Yang saya dapat dari konseling hari ini. Saya terima kasih Bu karena sudah membantu membuka pikiran saya ini. Iya baiklah, saya juga berterima kasih Mbak Melia sudah meluangkan waktunya datang ke sini konseling dengan saya. Terima kasih banyak. Oke, mari kita akhiri ya sesi konseling hari ini. Mungkin ada pertemuan selanjutnya bisa dibicarakan lagi. Baiklah. Terima kasih ya Mbak Melia. Terima kasih Bu.